Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Heruji. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 6. Di sini saya ingin membuat tugas rutin mingguan mata kuliah Public Speaking. Di sini saya membuat learning journal yang ketiga. Jadi minggu lalu itu kita disuruh praktek. Setiap kelas itu disuruh praktek. Jadi kita mempunyai kesempatan tiga orang saat pertemuan. Nah, tiga orang itu kita bebas ingin cosplay menjadi apa, yang penting kita berbicara di depan kelas public speaking. Jadi waktu itu ada kawan saya 3 orang maju, 2 cewek dan 1 cowok. Setelah itu dilanjutkan dengan presentasi kelompok. Nah, saat saat maju itu kita diberi kesempatan waktu minimal 10 menit karena waktu yang terbatas, karena kita juga bulan Ramadan jadi sangat terbatas. Jadi waktu itu kawan saya yang maju yang pertama, peserta pertama itu cewek, dia membahas seperti apa itu public speaking, manfaat, dasar-dasar dan sebagainya. Lalu yang kedua itu membahas tentang pentingnya melaksanakan wajib melaksanakan ibadah puasa bagi umat muslim. Lalu yang ketiga itu peserta yang ketiga yang terakhir cowok, dia itu membahas tentang analisis SWOT. Ada treat, S-nya itu strength, W-nya itu wellness, weakness, O-nya itu opportunity, dan T-nya itu treat. S-nya itu strength berarti kelebihan, lalu W-nya itu weakness yaitu kekurangan, lalu O opportunity itu peluang, dan T itu ancaman. Setelah kawan-kawan saya maju semua, dilanjut dengan presentasi kelompok. Jadi kelompok pertama itu membahas tentang pengantar, dasar-dasar dan manfaat public speaking. Jadi public speaking itu kan sudah yang kita bahas di minggu-minggu lalu, berbicara di depan umum. Nah, seperti itu. Lalu yang waktu itu mereka presentasi dasar-dasar public speaking. Ada analisis audiens, ada struktur presentasi yang efektif, lalu penggunaan bahasa yang efektif, pengelolaan waktu. Nah, analisis audiens, jadi kita ketika ingin menyampaikan materi, kita harus mengenal dulu audiensnya. Lalu struktur presentasi, jadi kita harus terstruktur dari pembukaan, isi, dan penutup. Lalu menggunakan bahasa yang efektif. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang sopan, yang gampang dimengerti untuk audiens. Lalu kita pengelolaan waktu. Nah, pengelolaan waktu itu jadi kita nggak menye-menye di depan. Jadi kita harus siap sebelum melakukan public speaking. Lalu kita harus menggunakan body language. Jangan berdiam diri di depan, nggak ada pergerakan kanan kiri, terus eye contact. Jadi kita harus menggunakan eye contact, body language supaya audiensnya itu tidak bosan, menarik juga ke kita. Lalu ketika kita public speaking, kita harus memiliki suara yang lantang, jelas, supaya terdengar penyampaiannya. Lalu kita ketika ingin public speaking, kita harus memilih dan pengaturan visual, seperti kita menampilkan PowerPoint dan sebagainya. Lalu penggunaan hikmah dan retorika. Terus ada beberapa manfaat kalau kita menguasai public speaking, seperti apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Yang pertama itu meningkatkan kepercayaan diri, lalu melatih kemampuan berpikir kita dan sistematis, lalu meningkatkan keterampilan kita saat komunikasi, lalu memperluas
memperluas peluang karir, lalu meningkatkan kemampuan kepemimpinan, lalu personal branding diri kita sendiri, dan melatih pengendalian emosi. Mungkin hanya itu yang saya dapat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.